dari channel News Clan Official. Saudaraku yang dirahmati Allah, viral belakangan ini video sinergi antara Hanifah, seorang siswi dari salah satu SMA, yaitu SMA Negeri 7 Cirebon, ya, yang membicarakan terkait pungli di sekolahnya. Terima kasih yang sudah hadir, Bang Margono dan semuanya, semuanya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semoga semuanya sehat walafiat. Jadi memang persoalan terkait dengan pendidikan itu tidak bisa dilepaskan dari masih adanya masyarakat miskin di Indonesia. Sehingga ada kalanya masyarakat miskin itu karena biaya pendidikan yang tinggi, tidak mampu melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, ke SMA atau MA, bahkan tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi. Apalagi sekarang ini perguruan tinggi sudah berbadan hukum dan mereka punya otonomi untuk menentukan besaran tarif untuk biaya pendidikan. Yang sekarang kalau di perguruan tinggi itu disebut dengan UKT. Wow, UKT di sejumlah perguruan tinggi itu sudah relatif mahal, ya, terutama untuk perguruan tinggi negeri. Saya menemukan data bahwa banyak perguruan tinggi swasta itu justru lebih murah biaya pendidikannya jika dibanding dengan perguruan tinggi negeri. Dan fakta yang mencengangkan bahwa sekarang ini sebenarnya tidak ada bedanya ya sebenarnya dari sisi kepentingan antara perguruan tinggi swasta maupun negeri. Jadi sekarang perlu masyarakat pahami, jangan tergantung pada status negeri atau bukan, karena ada ijazah-ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi ternama, tetapi tidak diakui kemudian setelah si mahasiswa itu lulus. Pada saat lulus, perguruan tinggi itu tidak terakreditasi. Jadi perguruan tingginya lali atau lupa, lalai, tidak mendaftarkan ke BAN atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, sehingga mengalami keterlambatan dan sertifikat akreditasi sudah tidak berlaku. Sehingga walaupun ijazah itu keluar dari perguruan tinggi negeri, tetapi jika ijazah itu dikeluarkan pada saat perguruan tinggi negeri itu tidak terakreditasi atau sertifikatnya akreditasi itu sudah tidak berlaku atau belum didaftarkan lagi, maka ijazah itu tidak diakui, saudaraku. Kenapa? Karena saya termasuk yang mengalami itu, ya. Gara-gara saya tidak teliti pada saat saya lulus, ternyata perguruan tinggi saya ya tidak memiliki surat akreditasi atau sertifikat akreditasi, padahal perguruan tinggi negeri. Tapi saya tidak mempersoalkan karena pada akhirnya saya bisa hidup tanpa ijazah itu, ya, supaya tidak genting dan supaya tidak banyak orang kemudian menjadi korban. Saya memilih untuk diri saya sendiri saja, saya simpan rahasia itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemiskinan itu di negara kita, kalau kita mau analisis, itu dilatar belakangi setidak-tidaknya ada dua hal menurut saya. Yang pertama karena faktor kultural atau kebudayaan. Yang kedua faktor struktural yang terkait dengan kebijakan pemerintah. Nah, ada orang-orang yang memang secara struktur itu termarginalkan, tidak mendapatkan haknya dari kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dari pemerintah. Bantuan-bantuan tidak mendapatkan, itu yang menjadikan kemiskinan. Tetapi ada yang memang sebenarnya dia itu dapat bantuan tetapi kurang mampu membudayakan dengan kinerja yang baik, memanfaatkan bantuan itu dengan baik untuk kegiatan-kegiatan produktif, akhirnya orang itu tetap miskin.
Oleh karena itu, saya selalu menyerukan, mari kita bangun culture atau kebudayaan masyarakat itu kebudayaan yang selalu ingin maju. Maka saya sangat menentang ada kelompok yang menjadikan mentalitas bangsa kita itu sebagai inlander, sebagai terjajah, sebagai orang yang inferior. Rasa optimistis, rasa ingin maju untuk berkompetisi sehat, itu perlu dibangun pada generasi muda. Jangan sampai generasi muda ditakut-takuti untuk maju, seperti yang dilakukan oleh oknum-oknum Habib Alawi. Kalau tidak percaya kepada Habib, kalau tidak mengikuti Habib, tidak maju atau tidak masuk surga, tidak dapat rezeki, dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti itu kita lawan. Saudaraku yang dirahmati Allah, terkait dengan Kang Deddy Mulyadi, beberapa waktu yang lalu viral ya, jadi viral banget menurut saya malah video pengaduan siswi dari siswi SMA Negeri 7 Cirebon, seperti yang tadi saya sampaikan, terkait pungutan liar ya diduga di sekolah tersebut, kemudian disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat terpilih, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebenarnya biaya sekolah di sekolah negeri itu sudah ditanggung semuanya oleh pemerintah, baik sekolah-sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama. Ya, tetapi diduga ada sejumlah oknum yang melakukan pungutan liar. Muncul pungutan liar atas nama misalnya nih ya, pembelian seragam, pembelian LKS, studi tour, kunjungan kerja, kunjungan studi misalnya ya, banyak sekali istilahnya macam-macam itu. Atau misalnya untuk sumbangan pembangunan rumah ibadah misalnya, untuk ya istilah yang populer itu infak, sedekah begitu ya. Kemudian diduga muncul pungli yang jumlahnya tentu bervariasi, mulai puluhan ribu sampai ada yang jutaan rupiah, bahkan seiring dengan adanya bantuan berupa program Indonesia Pinter atau sering disingkat dengan PIP. Bantuan itu seringkali disunat ya oleh oknum tertentu, oleh oknum di sekolah yang diduga seperti yang dilaporkan oleh siswi SMA Negeri 7 Cirebon yang waktu itu mendapatkan kunjungan dari Kang Deddy Mulyadi ya. Kalau di SMA Negeri 7 Cirebon itu bernama Hanifah, siswi yang diantaranya dapat dana PIP sejumlah 1,8 juta ya, dan dipotong sebesar 250.000 oleh pihak sekolah. Selain itu, siswa juga dimintai uang gedung sebesar kira-kira ya 6,4 juta rupiah. Dan hasil negosiasi antara orang tua siswa dalam rapat, dari nilai awal yang diminta 8,4 juta, ya selanjutnya para siswa masih harus membayar SPP sebesar 200.000 rupiah. Nah, padahal seharusnya saudaraku yang dirahmati Allah itu semuanya gratis ya. Nah, tapi sayang sekali ada semacam tambah uang LKS sebesar 300.000 dan ada sumbangan masjid yang besarnya juga dipatok oleh sekolah tersebut. Harusnya sumbangan itu ikhlas ya, namanya amal jariah, infak, sedekah itu ya. Seharusnya kan seikhlasnya ya, tapi mereka dipatok sebesar 150.000 rupiah. Ini viral loh, dimuat di berbagai platform media sosial saudaraku ya. Kemudian dalam investigasi yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, pihak sekolah akhirnya mengakui saudaraku bahwa adanya memang pemotongan dana PP dan PIP ya, dan juga adanya sumbangan untuk pembangunan masjid. Tentu saja pihak sekolah selalu punya 1000 alasan ya. Kalau alasannya yang disampaikan oleh pihak sekolah adalah
Dana tersebut digunakan untuk membantu pihak sekolah dan ya ini lucu ini, ada partai politik ya. Lucu ini, pihak sekolah menjelaskan bahwa pemotongan dana tersebut merupakan kesepakatan antara pihak sekolah dan partai politik tertentu. Waduh, lucu ini. Menurut pihak sekolah, ada oknum partai politik yang menjadi maklar dari dana PIP tersebut. Jika orang tua siswa berkenan dana PIP-nya itu dipotong, maka oknum tersebut akan ngurusi ya, agar dana PIP bisa turun ya. Sayangnya tidak dijelaskan partai apa namanya ya, tentu saja dirahasiakan saudara ya. Siapa orang atau oknum yang menjadi maklar itu, dari partai mana, sayangnya dirahasiakan. Siapa yang menjadi maklar dana PIP itu. Tapi saudaraku, dari pernyataan tersebut sebenarnya pihak aparat bisa menelusuri kalau mau ya, menelusuri. Ya mungkin yang bisa menelusuri adalah bagian tindak pidana korupsi mungkin, bagian tipikor ya. Bisa sebenarnya menelusuri saudaraku. Apalagi jaringan pungli itu walaupun sistematis dan melibatkan partai politik itu ya saya yakin bisa dicari, ditemukan ya. Walaupun sistematis. Nah, orang tua siswa selaku korban menggambarkan seolah-olah dana PIP itu berasal dari partai politik. Padahal tidak, dana itu tidak dari partai politik, tetapi dari pemerintah. Iya kan? Semuanya dari pemerintah kan, yang melibatkan memang partai politik dalam penyalurannya. Ini ya, saya bacakan nih beritanya, biar kalian paham ini duduk persoalannya. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, memang dalam penyalurannya melibatkan partai politik, ya, dan pihak sekolah menyatakan bahwa mereka terpaksa memungut sumbangan karena memiliki banyak hutang katanya ya. Nah, juga menunjukkan kalau kita melihat fenomena itu sebenarnya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah sangat tidak transparan. Saudaraku, sekolah itu semestinya mendapatkan anggaran yang cukup dari pemerintah sehingga tidak perlu lagi membebani siswanya. Selain itu, masalah pungutan liar ini juga menunjukkan betapa lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pendidikan di sekolah. Meskipun ada kebijakan yang melarang, ya kebijakannya kan sekedar kebijakan ya, aturan tinggal aturan, tapi prakteknya ada yang melanggar. Jadi pengawasannya lemah terhadap pelaksanaan program-program pendidikan di sekolah. Ya, kebijakan tidak bisa diterapkan tegak lurus. Padahal ada larangan pungutan biaya sekolah di tingkat SMA. Pungutan liar, dilarang pungutan liar tanpa ada dasar hukum dan aturan. Saudaraku yang dirahmati Allah, ya banyak sekolah yang memberlakukan pungutan ya karena lemahnya sistem pengawasan ya. Kemudian ada oknum yang melakukan tindakan semena-mena terhadap siswa dan orang tuanya. Nah, inilah akhirnya Kang Deddy Mulyadi dengan tegas mengatakan kepada pihak sekolah mengenai larangan pungutan dalam bentuk apapun, baik itu untuk seragam, untuk LKS, untuk studi tour, untuk kunjungan kerja, dan seterusnya. Bahkan juga sumbangan-sumbangan, infak, dan lain-lain tidak diizinkan. Tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan untuk meminta pungutan atau sumbangan yang bisa membebani orang tua siswa dan siswanya. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini saudaraku benar-benar berkomitmen ya untuk benar-benar berkomitmen untuk menghapus praktek
praktek pungutan liar yang sudah menjadi kebiasaan, bukan budaya, nggak bisa dikatakan sebagai budaya. Budaya itu adalah hasil cipta rasa karsa manusia yang baik, ya. Nah, tapi kalau dikatakan korupsi misalnya, korupsi karena sudah banyak orang yang melakukan, lalu disebut korupsi sudah membudaya, nggak bisa. Korupsi ya korupsi, itu bukan budaya tapi penyimpangan, ya. Tetap nggak bisa kita sebut hal-hal yang menyimpang kemudian disebut kebudayaan, nggak bisa. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan beritanya ini ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu berkomitmen untuk menghapus praktek-praktek pungutan liar yang sudah menjadi kebiasaan di banyak sekolah, ya. Pungutan-pungutan semacam ini seringkali tidak transparan dan membebani keluarga murid. Kalau seperti itu berarti kan apa yang terjadi di SMA 7 Cirebon hanyalah salah satu sampel saja yang diduga terjadi di banyak sekolah lainnya, baik yang di bawah Kementerian Dinas Pendidikan maupun di bawah Kementerian Agama. Saya kira ada oknum-oknumnya yang selalu bermain, tidak pernah kapok. Saudaraku yang dirahmati Allah, jadi ini menjadi concern dari Kang Deddy Mulyadi. Karena pungutan liar itu akan menjadi beban dan menyulitkan secara finansial bagi orang tua dan siswa. Jadi, ya, Kang Deddy Mulyadi ini menganggap bahwa setiap bentuk pungutan yang dikenakan pada siswa itu harus jelas alokasinya dan sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, jadi hal ini akan menunjukkan jika terjadi pungutan liar itu berarti ya ada oknum bermain di situ. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, ini akan menjadi kesenjangan pendidikan. Dan Kang Deddy sangat tegas sikapnya. Berani banget memang beliau, ya. Belum lama ini beliau menyoroti tentang tambang ilegal, ya, menyoroti tentang utang pemerintah Jawa Barat yang mencapai 3,4 triliun rupiah kepada pemerintah pusat. Nah, dana itu salah satunya digunakan untuk membangun Masjid Al-Jabar. Saudaraku, terkait pungli di sekolah itu, Kang Deddy Mulyadi itu terjun langsung ya ke lapangan dan menindak oknum pelakunya. Misalnya soal dana PIP yang dipotong oleh pihak sekolah, padahal dana PIP seharusnya diberikan secara utuh kepada siswa dari keluarga miskin dan tidak boleh salah sasaran. Jadi orang-orang kaya itu kalau misalnya ditunjuk dikasih dana PIP harusnya menolak, jangan diterima. Jadi saudaraku, ini penting untuk kita sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran kita ya. Nah, jadi kita berharap pemotongan-pemotongan liar itu tidak terjadi lagi ya. Praktek pemberian dana PIP seringkali dipotong oleh pihak oknum-oknum sekolah, dipotong oleh pihak sekolah dengan alasan yang tidak jelas. Bahkan dalam kasus yang diketahui oleh Kang Deddy, dana tersebut itu diduga dialihkan untuk kepentingan partai politik. Ngeri kalau seperti itu ya. Jadi hal semacam itu tidak bisa dibenarkan. Dan siapapun yang terlibat dalam praktek pungutan liar itu harus diberikan sanksi yang tegas. Saudaraku yang dirahmati Allah, keberanian dari Kang Deddy Mulyadi untuk menanggapi masalah ini secara langsung menunjukkan bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah seorang pemimpin yang benar-benar peduli dengan kesejahteraan rakyat, khususnya dalam sektor pendidikan. Tindakan Kang Deddy yang cepat dan tegas itu memberikan pesan sangat kuat bahwa tidak ada toleransi terhadap pungutan liar, terhadap penyimpangan.
adalah bukti nyata dari komitmen Kang Deddy untuk memastikan pendidikan di Jawa Barat dapat diterima oleh semua kalangan tanpa adanya tekanan biaya yang tidak semestinya. Ya, iya, tindakan Kang Deddy juga mengingatkan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara dan harus dilindungi dari praktek-praktek yang merugikan. Harus lebih banyak orang yang berani untuk speak up, seperti ya murid-murid yang ada di SMA Negeri 7 Cirebon, dan harus ada banyak pejabat daerah yang tegas, yang mencontoh, meniru apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan jelas Kang Deddy Mulyadi adalah gambaran seorang pemimpin yang tidak hanya hadir dalam janji-janji ketika kampanye, tetapi Kang Deddy Mulyadi juga komitmen dalam menjalankan kebijakan secara transparan dan tanpa kepentingan pribadi. Dengan konsisten dalam menanggapi masalah pungutan liar ini, Kang Deddy Mulyadi menunjukkan bahwa pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi adalah hal yang sangat ingin dicapai. Ya, saya yakin jika ada ketegasan dan komitmen dari pihak berwenang, ya, akan berjalan baik setiap sistem di kepemerintahan. Dan Kang Deddy Mulyadi, saudaraku yang dirahmati Allah, telah membuktikan bahwa pemimpin yang berani dan tegas adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang lebih baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat sebenarnya. Iya, saudaraku yang dirahmati Allah, semoga saja keberanian dari Kang Deddy Mulyadi itu diikuti oleh kepala daerah lainnya untuk menggebrak, menghabisi, membersihkan pungutan liar di masing-masing daerahnya. Aparat penegak hukum harus merespon aduan dan laporan dari korban pungutan liar agar ada efek jera, ya. Sebab jika korupsi sudah dijalankan sejak masa sekolah, maka jangan berharap bangsa ini akan bersih dan terbebas dari korupsi. Saudaraku yang dirahmati Allah, penting saya akan sampaikan cuplikan wawancara dengan Kang Deddy Mulyadi mewawancarai Hanifah, salah satu siswa dari SMA Negeri 7 Cirebon, ya, mana tadi? Ini dia, kita ketemukan videonya. Ini dia, simak baik-baik ya, wawancara Kang Deddy nih. Iya, tapi kita tuh lagi kasihan sama anak-anak yang membutuhkannya. Soalnya kita kan ada teman kita yang benar-benar butuh. Oh, benar-benar miskin? Iya, oke. Butuh. Kenapa? Ada temennya benar-benar miskin, terus? Dia juga yatim piatu, sedangkan uangnya sama uang, kartu, PIN, sama bukunya ditahan sama sekolah. Kartu PIN sama? Buku tabungan. Uangnya ditahan sama? Sekolah. PIN-nya juga ditahan sama dia. Ditahan sama sekolah juga? PIN-nya sama dan harus dikasih tahu ke pihak sekolah. Kenapa ditahan? Kurang tahu. Iya. Tapi haknya dapat? Jadi 1.800.000 itu kita dipotong kayak buat untuk yearbook gitu. Oke. Kan 1.800.000 kan? Ya. Kamu kan dipotong 200-an tuh. Ya. Nah, ini teman kamu siapa? Wira. Itu ditahan nggak diberi sama sekali? Uangnya nggak dikasih? Dipakai buat lunasin tunggakan SPP. Jadi diambil kan sama pihak sekolah, uangnya 1.550.000 sisanya. Terus habis itu dibantu setengahnya untuk lunasin SPP, setengahnya dibalikin, tapi dibaliknya itu bukan lewat rekeningnya Wira yang ditahan sekolah, tapi lewat rekening pribadinya pihak sekolah. Gitu. Terus itu untuk bayar kewajiban pada sekolah? Iya, itu SPP. Oh, untuk bayar SPP. Ya. Jadi ditahan oleh sekolah karena digunakan untuk bayar SPP. Ya. Nah, kamu punya nerima uang dipakai apa? Kalau yang aku dipakainya buat lunasin SPP juga, tunggakan SPP. Kamu nunggak? Iya. Berapa bulan? Kurang tahu. Kenapa kamu nunggak? Karena bundanya belum bisa bayar. Oh, belum bisa bayar. Uang pensiunnya terbatas karena kakaknya kuliah? Iya. Oke. Terus
terus akhirnya kan tunggakannya dibayarin sama kemarin bantuan PIP. Terus sisanya buat lunasin yearbook sama graduation. Oh, jadi artinya bahwa uang itu habis untuk membayar kewajiban pada sekolah. Oke, pada sekolah ya, lunasin. Itu kan jumlahnya katanya sekolah itu hampir 500 orang. 500 orang. Dan kemudian gimana caranya kamu bisa dapat program PIP? Kurang tahu. Itu cuma di data sekolah, jadi yang dapat PIP itu semua anak yang nggak punya KIP. Jadi kalau udah punya KIP kan dapat dari KIP-nya sendiri. Nah, anak-anak yang nggak punya KIP itu dapat PIP. Gitu. Oh, jadi anak-anak yang nggak punya KIP dapat PIP, ya kan? Yang punya KIP berarti kan orang miskin kan? Nah, tambah lagi dapat PIP, kan? Tambah lagi BOS, ditambah lagi bantuan provinsi, ya kan? Double dong di sekolah itu, numpuk tuh duit. Iya. Ya kan? Ada program KIP, ada program PIP, ada dana bantuan BOS, ada lagi bantuan provinsi. Di luar bantuan provinsi, kalau sekolah pemerintah, bangunannya dibangunkan oleh pemerintah, kecuali bangunan-bangunan yang tidak ada dalam RKB pemerintah. Ini saya ini kan ingin mimpin Jabar ini seluruh anak Jawa Barat sekolah. Kemudian saya juga sekolahnya pemerintah ingin memenuhi seluruh kebutuhan sekolah itu. Kita ingin memenuhi ruang kelasnya, satu kelasnya ada internetnya. Kita ingin memenuhi kebutuhan teknologinya. Kita ingin memenuhi kebutuhan sistemnya, dan kita juga ingin memenuhi kebutuhan tenaga pendidiknya. Tetapi juga memang ada juga sih di situ peran orang tua. Peran orang tua itu bahwa semua kita sudah disiapkan oleh negara, kemudian orang tua di mana perannya. Nah, maksud saya sebenarnya ada peran orang tua, yaitu menyiapkan anak-anaknya. Bagaimana menyiapkan anak-anaknya? Jangan sampai negara mengeluarkan subsidi begitu besar, tapi orang tua membuang-buang uang untuk anak. Contoh, sekolahnya free misalnya, nggak bayar sama sekali. Kemudian tapi orang tua ngasih bekalnya sehari gocap. Uangnya pakai jajan aja dihabisin sama pakai motor-motoran. Kan itu negara melakukan kesia-siaan. Sehingga ke depan itu ketika negara sudah hadir menyelesaikan seluruh problem pendidikan, maka orang tua harus mempersiapkan masa depan anak-anaknya. Bagaimana mempersiapkan masa depan anak-anaknya? Ya uang jajannya ganti dong menjadi uang nabung. Saya akan mewajibkan anak-anak Jawa Barat untuk punya tabungan, dan akan saya memaksa untuk menabung bagi mereka yang mampu. Gitu. Misalnya anak itu jajannya sehari 30.000, nggak ada urusan, aku minta 10.000 aja, 20 harus tabung. Untuk apa? Untuk menjaga kayak tadi. Jangan sampai 200.000 per bulan pun nunggak. Kamu jajan sehari berapa? 20. Sehari 20. 200.000 sebulan nunggak, jajan sehari 20. Menurut ini di luar ya, bahwa wajib bayar 200.000 saya nggak setuju, gitu loh. Wajib bayar 200.000 saya setuju, andai kata itu adalah kewajiban, andai kata padahal itu bukan kewajiban. Kamu termasuk yang lalai nggak menurut saya? Kan harus sering ketemu. Ya lalai. Bisa jajan 20.000 sehari, tapi 200.000 nunggak. Iya. Nah, jadi kalau ingin bayar 200.000 sebulan itu, kamu 200.000 sehari, kamu harus bisa nyisihin berapa? Harus nyisihin berapa? 10 atau 15. 10.000 udah cukup loh. Iya. 10.000 sehari. Nah, pertanyaannya, kamu mampu nggak hidup dan bersekolah dengan uang 10.000 sehari? Kalau menurut aku sih aku nggak bisa sih. Soalnya 20.000 itu nggak full buat aku jajan. Aku biasa jajan cuma 5 atau 7.000. Terus? Sisanya itu buat uang kas kelas, uang kas eskul. Di situ. Uang kas kelas sama uang kas eskul, jadi kayak kebutuhan buat kelas. Kalau uang kas kelas itu mungkin buat kebutuhan kelas, kayak kita beli alat kebersihan gitu. Terus kalau misalkan kita perlu patungan buat seni budaya kan suka ada praktek-prakteknya, itu barangnya kan kita harus beli kayak gitu bisa buat itu. Terus kalau misalkan uang kas eskul itu misalkan kita lagi susah nih kan, dana dari sekolah itu kan susah turun, itu uang kas eskul itu bisa buat kita nanti daftar lomba gitu. Ya, itu kelemahannya juga transfer dana dari provinsinya ke sekolahnya sering terlambat. Itu juga problem. Itu yang harus dibetul. Nah, itu ada lagi. Itu per bulan menghabiskan berapa tuh yang SS itu? Oh, yang kas itu. Yang kas itu kalau di kas itu 5.000 seminggu. Kalau uang kas yang di sekolah juga sama 5.000 atau 10.000 per minggu. Jadi sebulan berapa? Ada 150.000. Sebulan berarti ada 150.000. Pertanyaannya adalah, kalau teman kamu yang orang tuanya nggak mampu bagaimana? Itu makanya banyak. Ada nggak? Ada. Teman-teman
yang tidak mampu. Ada. Bayar Banyak. 200.000 tidak bisa, Ya. akhirnya dia minder di sekolahnya. Nah, sampai ada yang nggak masuk berbulan-bulan juga ada. Karena nggak punya ongkos buat ke sekolah, nggak punya kendaraan juga gitu. Oke, tidak punya ongkos buat ke sekolah. Ya. Oke, satu. Yang kedua, Terus juga kalau misalkan di sekolah pas itu dipanggil-panggil terus buat ke SPP kayak gitu. akhirnya minder. Akhirnya ya jadi ya minder buat ke Akhirnya sekolah. tidak masuk sekolah. Iya. DO. Enggak, belum enggak. Enggak. Cuma Tapi akhirnya dapat sekolah. intimidasi aja gitu dari guru. Intimidasinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk kayak suka dibilangin apa ya? Kayak kenapa sih kamu tuh malas terus masuk sekolah Oke. kayak gitu. Intimidasinya karena tidak masuk kelas. Iya. Bukan karena tidak bayaran kan? Iya, bukan. Jadi karena tidak masuk kelas. Iya, betul. Suka dijemput nggak ke rumahnya? Ada teman kamu EKM-nya atau guru kelasnya dijemput ke rumahnya, nanya kondisi keluarganya seperti apa? Kalau guru kelasnya enggak. Kan gini, kalau di media sosial sering ada pembelajaran begini. Ada murid yang setiap hari kesiangan aja. Iya. Saya sampai nangis kalau lihat. Kemudian setelah kesiangan aja muridnya, kemudian gurunya itu marah sama muridnya. Ketika marah sama muridnya, kemudian gurunya suatu saat itu ngintip. Ternyata di rumahnya dia harus ngerawat dulu ibunya yang sakit, dan sudah ibunya dalam posisi disuapin makan segala macam baru dia pergi. Kan itu bagaimana mengetahui? Atau cerita film di Iran itu keren. Nih, ini artinya saya gini loh. Artinya bagi saya gini. Negara harus mensubsidi, negara harus menjamin anak-anak Indonesia sekolah, setuju. Tetapi orang juga tidak boleh malas dengan keadaan. Nggak boleh, karena tidak ada motor tidak pergi ke sekolah, karena tidak punya ongkos tidak berangkat ke sekolah. Tapi misalnya orang bisa jalan kaki dong ke sekolah. Karena bagi saya keadaan kita yang susah hari ini tuh justru jalan menuju kemajuan. Jangan juga negara, saya kebijakan yang bisa ambil sangat memberikan keparipurnaan pada orang, tapi melahirkan anak-anak Jawa Barat yang malas juga. Gitu loh. Nah, ada cerita film di Iran. Ya, jadi saudaraku yang dirahmati Allah, intinya ada semacam semangat yang ingin dibangun oleh Kang Deddy Mulyadi, bahwa anak-anak Indonesia itu ya jangan malas. Jadi misalkan kita memang sedang marginal, jadikan kemarginalan itu sebagai support untuk maju. Dan itu dialami oleh Kang Deddy kan. Kang Deddy itu dulu bukan keluarga yang berada banget gitu kan, walaupun bapaknya tentara itu kan, sampai dia jualan keong, jualan es mambu, ya kan, jadi tukang ojek. Nah itu kan sebuah semangat yang memang harus dimiliki oleh siapapun ya. Baik saudaraku, saya kira cukup ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, hanya untuk edukasi dan rekreasi. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang bisa Anda petik. Tentu mudah-mudahan menghibur ya. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!